Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, kakak, dan adik semuanya, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar bersama tentang apa itu harkat tanda baca dalam Al-Quran ya. Ini sengaja sudah saya buatkan seperti ini. Nah, langsung aja kita ke pembelajarannya. Ketika kita akan membaca Al-Quran, maka kita harus tahu dulu ya tentang harkat dan tanda baca Al-Quran itu sendiri. Nah, di video sebelumnya saya telah berikan ilmunya cara membaca huruf hijaiyah. Nah, untuk belajar harkat tanda baca Al-Quran ini itu dibagi menjadi beberapa bagian yang perlu kita ketahui. Ya, kita geser sedikit. Nah, di sini yang nomor satu ada patah ya. Patah, misalkan ini huruf ya, ini huruf Arab, dibacanya itu A ya. Kalau patah itu A. Nah, mungkin dapat dipahami ya para ibu, bapak, kakak, dan adik semua. Jadi patah itu adalah seperti ini bentuknya dan dibacanya itu A. Nah, kalau kita lihat di huruf abjad ini ya, kalau misalkan kita lihat di huruf hijaiyah. Nah, ini huruf hijaiyah. Kalau huruf abjadnya ini ya A. Nah, kalau huruf hijaiyah ini kan alif ya. Kalau alif kita kasih huruf patah di atasnya, maka itu akan disebut A. Terus di sini ada ba. Nah, kalau kita kasih huruf patah maka akan ba. Di sini ta misalkan ya. Mohon maaf ini ta. Kalau kita kasih patah maka akan dibaca ta. Terus misalkan huruf shin ya. Nah, ini shin huruf hijaiyah shin. Kalau misalkan kita kasih patah di sini, maka itu akan disebut sebagai sa cara membacanya. Nah, jadi seperti itu cara membaca patah ya. Ketika patah ini ada di atas ya, di atas dengan hurufnya seperti ini ya bentuknya. Biasanya seperti ini ya. Ini menandakan di atas. Nah, ini saya sengaja seperti ini hurufnya, ini patahnya. Nah, itu patah. Nah, yang kedua adalah kasroh ya. Kasroh itu apa? Nah, ini kasroh. Kasroh adalah seperti ini. Dibacanya I. Kalau di bahasa Indonesia bentuknya seperti ini. Kasroh itu bentuknya seperti ini ya, para penonton semua. Sekali lagi, untuk kasroh bentuknya seperti ini. Jadi posisinya itu ada di bawah huruf hijaiyah dan dibaca dengan I ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini huruf alif. Kalau di kasroh itu akan dibaca I ya. Nah, ini huruf ba. Kalau di kasroh itu akan dibaca bi. Dan ini huruf ta. Kalau kita kasroh di sini maka itu akan dibaca ti. Nah, mungkin seperti itu dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya kata doma. Nah, doma itu bentuknya seperti ini. Dan kata doma ini apa maksudnya, bukan kata ya, harkat doma ini bentuknya seperti ini ya. Ini bentuknya harkat doma. Nah, doma ini dibaca U kalau di bahasa Indonesia.
Nah, ini saya sudah contohkan. Ini huruf alif. Kalau misalkan Bapak Ibu, kakak adik semua itu dikasih tanda domah, nah seperti ini harkat domah maksudnya yang ini, karena harkat domah itu berada di atas huruf hijaiyah. Nah, maka alif ini akan dibaca u. Nah, ini cara membacanya, ini kalau bahasa Indonesianya ini di sini. Jadi untuk domah itu dibacanya u. Nah, ini contohnya alif. Kalau dikasih domah maka akan menjadi u. Nah, kemudian di sini ada huruf ba, huruf hijaiyah ba. Kalau huruf hijaiyah ba ini dikasih tanda harkat domah di atasnya berbentuk seperti ini, sama ya. Nah, maka ba ini akan berubah bunyinya menjadi bu. Kemudian seterusnya ta sama, kita kasih domah maka akan berubah bunyi menjadi tu. Nah, jadi seperti itu cara mengenali harkat patah, kasroh, domah. Jadi sudah 3 ya. Nah, kemudian ini ada yang keempat. Yang keempat itu adalah patah berdiri. Nah, apa patah berdiri itu? Patah berdiri bentuknya seperti ini. Harkat patah berdiri itu bentuknya seperti ini. Jadi seperti huruf alif yang kecil ya. Dan ini saya sengaja garis, ini contohnya semisal huruf hijaiyah seperti itu. Nah, untuk patah berdiri ini dibaca a, sama ya, sama dibacanya a. Cuman patah berdiri ini harkatnya panjang, 2 harkat. Semisal ini ya, saya contohkan. Ini sekedar contoh aja biar para penonton semua tahu. Ini a ya, ini juga a ya. Nah, ini misalkan alif. Kalau kita kasih huruf tanda patah, nah ini alif ya. Kalau kita kasih huruf tanda patah berdiri, nah berarti ini. Maka kalau yang ini dibacanya itu a ya, a sudah. Nah, kalau ini ada tanda harkat patah berdiri, maka a itu akan panjang ya, kira-kira 2 harkat. Nah, seperti ini. Kalau ini misalkan dibacanya a bata ya. Kalau yang ini misalkan dibacanya a bata. Nah, kalau yang ini misalkan kita kasih huruf a bata. Misalkan ini contoh ya para penonton. Misalkan, maka a ini akan panjang sedikit, 2 harkat. Jadi bacanya a bata. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi perbedaan antara patah, nah ini patah ini hampir sama ya. Ini hampir sama antara patah dengan patah berdiri. Kalau patah itu panjangnya, panjang cara bacanya itu cuman 1 harkat ya, seperti ini misalkan abata ya, abata. Nah, seperti itu. Kalau misalkan patah berdiri yang ini itu panjangnya 2 harkat ya, tapi cara bacanya sama, a ya. Nah, seperti huruf alif kecil di sini. Nah, kalau misalkan seperti ini, nah ini juga sama ya. Jadi posisi cara bacanya itu harus 2 harkat, berarti a bata. Nah, ini contohnya seperti itu. Ini sekedar contoh. Jadi perbedaannya antara patah dan patah berdiri sedikit ya. Cara pembacaan sama, cuman cara pembacaannya sama, cuman yang patah ini 1 harkat, maksudnya panjangnya, tapi harkat yang ini yang patah berdiri itu
dua harkat ya, maksudnya panjangnya dua ya. Nah kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah di sini ada kasroh berdiri, ada kasroh berdiri. Nah kalau kasroh berdiri, cara bacanya itu sama seperti kasroh yang ini, yang di atas. Nah untuk kasroh berdiri ini cara bacanya sama, cuman ini juga sama panjang ya. Cara bacanya panjang, dua harkat. Maksud dua harkat di sini adalah panjang. Jadi misalkan seperti tadi ya, yang A, ini panjangnya dua harkat ya. Untuk pengucapan sama, oke. Nah di sini, kalau misalkan kita contohkan untuk kasroh berdiri, nah misalkan ada huruf kata zalika ya. Nah ini zalika ya. Nah ini zalika. Nah zalika berarti ini tidak maaf, ini untuk masih kata ini ya, masih kata patah berdiri ya, zalika ya. Nah ini masih kata berdiri ya, patah berdiri, zalika. Nah jadi bacanya itu dua harkat ya, zalika. Nah misalkan seperti ini, nah A nya dua ya, zalika. Nah ini masih patah berdiri ya. Oke, kalau misalkan contoh untuk kasroh berdiri yang ini, berarti yang di bawah ya, posisi huruf kasrohnya itu ada di bawah ya, harkatnya maksudnya. Nah ini kalau kasroh kan di bawah ya, jadi di bawah huruf hijaiyah. Untuk kasroh berdiri misalkan kita tuliskan huruf ayatihi misalkan ya, ini kita hapus dulu ya. Ini misalkan kita hapus, kita tuliskan. Nah ya tihi. Nah ini ya, coba bentar kita geser. Nah, ini saya tuliskan ayatihi. Nah A itu adalah patah berdiri ya, yang tadi yang ini. Coba kita ke belakang sedikit. Nah kalau A yang ini adalah patah berdiri, yang ini yang nomor 4 itu contohnya seperti ini ya, huruf alif yang kecil ini dua harkat, itu patah berdiri. Ya juga ini sama, berarti ayat ya, seperti itu cara bacanya. Tihi. Nah tihi ini, nah H ini adalah kasroh berdiri. Nah kalau kita lihat ke sini samping kasroh berdiri, nah ini, maka kasroh berdiri itu pengucapannya sama seperti ini ya, I seperti huruf I, dibacanya itu dua harkat, jadi hi. Nah seperti itu. Jadi ini harkatnya dua harkat ya, maksudnya patah berdiri dua harkat, ini dua harkat, ini juga dua harkat, panjangnya dua ya, seperti ayatihi. Nah seperti itu. Jadi antara panjang patah berdiri sama patah sama kasroh berdiri itu panjangnya sama. Jadi seperti itu. Nah kemudian kita lanjut ke nomor 6. Nah di sini nomor 6 adalah tasdid ya. Tasdid itu hurufnya seperti huruf sin, tapi tidak kalau sin kan seperti ini ya para penonton. Nah ini, nah sin seperti itu ya. Kalau tasdid tidak seperti itu. Nah kalau tasdid itu bentuknya ya seperti ini.
gitu. Seperti angka 3 aja ya. Oke, ini sudah saya contohkan. Nah, tasdid ini ketika membacanya itu berkenaan atau berbenturan, bertabrakan sama saja. Contoh kata lain dalam tulisan bahasa Arab, bahasa Al-Quran ya, di Al-Quran itu kata nah ini sudah saya tulis ya, ini Robbihi. Nah, ini adalah disebut sebagai tasjid. Robbihi. Jadi huruf ba itu seperti ada yang ketemu ya, huruf ba dengan ba. Misalkan ini huruf ba, ini huruf ba ya. Jadi Robbihi. Nah, seperti itu. Jadi tertabrak dulu atau berkenaan dulu ya. Setelah kena diulangi lagi. Robbihi. Nah, jadi enggak Robbihi. Nah, enggak seperti itu. Jadi cara bacanya ketika di huruf hijaiyah menemukan tasdid seperti ini, maka cara membacanya itu akan bertabrakan atau berkenaan atau juga berbenturan. Nah, semisal kata sini ada robbihi, tidak dibaca dengan robihi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kata lagi, saya sengaja tuliskan wa inna ya, enggak dibaca wa inna. Nah, enggak seperti itu. Jadi wa inna. Nah, di sini setiap tasdid ini harus bertabrakan. Cara membacanya harus berkenaan. Jadi cara membacanya huruf nunnya seperti ada dua, wa in. Nah seperti itu. Dan untuk di masalah tajwidnya di masalah ilmu tajwidnya mungkin nanti di video-video berikutnya saya akan jelaskan kepada para bapak dan ibu, kakak dan adik semuanya. Jadi seperti itu cara mengetahui tasjid ya, tasdid. Jadi harus berkenaan. Robbihi, tidak robihi. Nah, tidak seperti itu. Tidak robbihi, tidak. Ini salah ya. Jadi tasjid itu harus bertabrakan atau berkenaan. Robbihi, seperti itu. Robbika, wa inna. Nah, harus seperti itu. Nah, kemudian kita ke nomor 7. Nah, di sini ada nomor 7 yaitu tentang sukun. Apa itu sukun? Sukun berbunyi mati ya, huruf mati. Seperti itu. Apabila huruf hijaiyah di atasnya ada tanda sukun, ada harakat sukun seperti ini, maka huruf tersebut itu tidak akan dibaca ya. Maksudnya bukan tidak akan dibaca tadi, tapi tidak akan terbaca seperti a i u. Nah, seperti itu. Sekali lagi, untuk sukun harkatnya seperti ini bentuknya ya, ini bentuknya. Terus bunyinya huruf mati. Jadi huruf tersebut adalah huruf mati, huruf hijaiyahnya itu mati, tidak terbaca. Nah, misal di sini saya sudah contohkan husna. Nah, ini husna. Husna. Cuman melewati saja ya, para ibu dan bapak sekalian. Jadi cuman melewati saja, dibaca tapi tidak seperti ada kata a i u ya. Dibaca tapi cuman melewati saja. Jadi huruf ini mati seperti itu. Ini husna. Nah, tidak husuna atau husana. Kalau misalkan para bapak ibu semua kita misalkan ini ya. Nah, misalkan kita kasih patah, maka dibaca akan husana seperti itu. Dan kalau ini sukun, nah ini sukun ya, maka akan dibacanya husna. Nah, terus di sini ada juga kata kholqi ya. Nah, kholqi itu juga sama. Jadi cuman melewati, dibaca sih dibaca ya,
para penonton semua, dibaca ini sama dibaca, cuman mati ya, huruf hijaiyahnya dibacanya mati, jadi kholqi. Nah seperti itu. Terus di sini juga ada kata samsi ya, ini sekedar contoh aja samsi ya. Jadi seperti itu cara mengetahui tentang sukun, pembacaan huruf hijaiyahnya mati. Nah ini bentuknya seperti ini. Nah kemudian kita pindah ke nomor 8. Dan di nomor 8 ini ada tanwin ya. Tanwin itu adalah seperti ini bentuk harkatnya. Ini double-double ya para penonton semua. Ini double-double. Ini semisal huruf hijaiyah. Nah ini semisal huruf hijaiyah. Ini tanwin ya. Ini patah tanwin. Ini kasroh tanwin ya, atau kasrotan. Atau ini yang terakhir adalah domatan ya. Kalau sering dibaca juga sebagai patah tain, domatain, dan patah tain, kasrotain, dan domatain. Nah pada harkat tanda baca Al-Quran tentang tanwin ini hampir sama semuanya dengan patah ya, kasroh, dan domah. Nah perbedaannya di mana? Perbedaannya itu ada di sini. Kalau dipatah, nah kalau dipatah itu cuma satu. Kalau di tanwin itu dua-dua, jadi double. Nah seperti itu. Sekali lagi saya jelaskan kepada para bapak dan ibu. Kalau patah ya, kasroh, domah, yang ininya satu-satu, nah ini satu-satu, itu dibaca a, i, u. Ini patah satu a. Ini kasroh ya, kasrohnya satu i. Ini domahnya satu dibaca u. Nah kalau kita pindah ke sini ke bawah ke nomor 8 tentang tanwin, ini juga sama ya. Ini juga sama, tapi tanwin itu patahnya ada dua. Nah, di sini kan kalau patah itu satu ya. Kalau patah itu satu, ini huruf hijaiyah, patah itu berada di atas huruf hijaiyah posisinya, berarti yang ini. Nah, kalau di tanwin patahnya itu ada dua-dua, berarti yang ini. Ini sama berada di atas huruf hijaiyah. Cuman bedanya antara patah dengan patah tain. Kalau patah tain huruf hijaiyahnya satu, harkatnya satu ya. Kalau patah tain harkatnya satu. Kalau patah harkatnya satu. Kalau patah tain itu atau pathatan itu harkatnya dua. Nah ini patahnya dua. Dan cara membacanya begitu juga dengan kasroh tain atau kasrotan ya, dan juga domah tain atau domatan. Dan cara bacanya an, in, un. Nah ini dibacaan, patah tain dibacaan, kasroh tain dibacain, kalau domah tain dibaca un. Jadi kalau misalkan kita menemukan huruf ini patah dua, nah ini patah satu ya, dibaca a. Kalau misalkan kita tambah satu lagi berarti an ya. Jadi kita cuma menambahkan huruf n kalau di bahasa Indonesia cara bacanya, cuman beda sedikit. Jadi seperti itu. Nah di sini saya akan contohkan, misalkan huruf A ya, maaf huruf alif bukan huruf A ya, mohon maaf. Nah ini huruf alif misalkan ya. Nah ini huruf alif, kalau misalkan kita kasih patah tan atau patah tain,
berarti kita kasih tanda harkat yang ini ya, yang ini tanwin ya, tanwin seperti itu ya, dapat dipahami ya. Jadi misalkan ini tanwin seperti ini, dan tanwin itu dibagi 3 ya. Mohon maaf tadi saya tidak jelaskan di awal. Untuk tanwin itu dibagi 3. Nah, di sini ada patah tain ya, atau patah tan. Terus ada kasroh tain atau kasrotan, terus ada domatain atau domahtain, domatan ya. Ini. Patah tain dibacanya an seperti ini. Kalau kasrotain dibaca in, kalau domatain dibaca un ya, seperti itu. Nah, hampir sama dengan patah tain, kasrotain, domatain itu hampir sama dengan patah, kasroh, dan domah yang ini. Dengan cara ini dibaca a, kalau misalkan kita kasih di sini satu lagi, maka akan berubah menjadi patah tain. Di sini akan bunyinya berubah menjadi an. Terus seterusnya juga sama, ini kasrotain. Nah, ini di bawah, ini huruf hijaiyah, semisal ini di bawahnya ini kasroh, ini dibaca i. Kalau kita misalkan kasih satu lagi di sini ya, seperti ini contohnya misalkan ya, ini sama. Nah, ini juga sama, maka i ini akan berubah cara bacanya menjadi in. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang domah juga sama. Ini di sini ada ini contohkan semisal huruf hijaiyah ya para Bapak Ibu semua, dan di sini ada domahnya semisal ya. Nah, ini domahnya. Ini posisinya di atas ya kalau domah. Nah, dibacanya u. Kalau misalkan kita kasih satu lagi domahnya misalkan seperti ini harus dengan cara terbalik ya. Kalau kita lihat ke bawah, sini juga sama, ini sama ya. Maka u ini kalau kita kasih domanya double, nah ini 2 seperti ini, maka itu akan dibaca un. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan kita contohkan ya para ibu dan bapak, kakak, adik semua, apabila contoh untuk patah tain, semisal kata an ya, alif, huruf alif aja ya. Nah, huruf alif kalau misalkan kita berikan harkat patah tain, nah ini ya, maka alif ini tidak dibaca a ya, karena ini patah tain. Jadi harkatnya 2 ini ya, bentuknya 2 seperti ini. Ini akan dibaca an seperti itu. Kalau misalkan ini kita buang 1, maka ini akan berubah. Ini akan berubah menjadi patah, dan ini juga akan hilang jadi a. Nah, ini sekedar contoh ya. Mohon maaf tulisannya jelek. Nah, kemudian kasrotan atau kasrotain ya. Nah, ini kasrotan atau kasrotain. Nah, biasanya itu ada di bawah huruf hijaiyah ya. Nah, misalkan saya tuliskan lagi huruf ba misalkan ya. Nah, di sini huruf ba. Nah, ini. Nah, kasrotan nih posisinya ini berarti di bawah ya, berarti 2. Nah, ini. Nah, ini cara bacanya tidak bi ya, tapi bin. Seperti itu. Kalau misalkan kita hapus, nah seperti ini. Untuk patahnya dihilangkan 1, maka ini akan berubah menjadi maaf, untuk kasrohnya kita hilangkan 1, maka di sini akan berubah menjadi kasroh seperti itu, dan berbunyinya juga akan sangat beda. Jadi bi ya. Kalau kita kasih ini, nah ini berarti bin. Nah, begitu juga dengan domatan ya. Begitu juga dengan domatan atau domatain ya. Nah, misalkan
Nah, ini maka akan disebut atau kita baca dengan bun ya. Kalau kita buang ini maka akan dibaca bu. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk tanwin itu, tanwin bentuknya seperti ini. Tanwin ya, dibaca an, in, un. Ini dibaca an, ini in, ini un. Seperti nun mati. Dan tanwin ini, nah kalau pembagiannya itu ada 3, patah tan atau patah tain ya. Nah, ini berarti yang ini harus dipahami para ibu bapak. Terus kasrotan atau kasrotain. Nah, berarti yang ini ya, ini di bawah huruf hijaiyah, ini di atas huruf hijaiyah. Ini semisal huruf hijaiyah. Nah, dibacanya in. Terus domatan atau domatain ya, berarti ini. Jadi harus 1. Kalau ini misalkan 1 berarti dibaca u, kalau domatain ini dibacanya un ya. Jadi double ini. Nah, berarti posisinya ada di atas hijaiyah ya. Ya, ini semisal huruf hijaiyah. Nah, terus saya tambahkan kepada Bapak Ibu semua. Di sini ada doma ya, doma terbalik. Nah, doma terbalik. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat berarti sama seperti ini ya para penonton semua. Nah, yang ini, bukan yang ini, tapi yang ininya ya, yang di sebelah. Nah, doma terbalik ini itu mempunyai panjang 2 harkat. Nah, doma terbalik seperti bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, cara membacanya itu u ya, cara membacanya u sama. Nah, ini doma, nah ini juga doma sama ya, doma. Nah, kalau misalkan kita hapus ini ya para penonton semua atau para ibu bapak. Nah, kalau kita geser lagi. Nah, ini doma. Doma bentuknya seperti ini, dibaca u. Nah, terus kita geser ke bawah. Nah, ini domah terbalik, bentuknya seperti ini. Ini sama juga dibaca u. Cuman panjangnya itu berbeda 2 harkat. Ya, jadi lebih panjang. Nah, semisal saya tuliskan kepada Bapak Ibu, kakak adik semua. Ini doma ya, ini doma. Dan ini juga sama doma. Kalau ini doma yang di atas ya, sama seperti ini. Dibacanya u ya. Terus doma terbalik. Nah, ini posisinya seperti ini juga sama. Ini dibacanya u juga. Cuman perbedaannya, kalau ini dibacanya u 1 kali ya, kalau ini u-nya 2 kali. Jadi seperti agak panjang sedikit ya. Nah, ini misalkan ini u-nya 1 kali u, ini kalau ini u. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh katanya atau contoh bahasa tulisan di bahasa Arabnya. Nah, ini yuharribunahu, ya. Nah, ini kan yuharrifunahu. Nah, seperti itu cara membacanya. Jadi cara membacanya adalah yuharrifunahu. Nah, ini hu-nya seperti 2 kali ya. 2 kali lebih panjang ya, 2 kali lebih panjang dari domah yang ini. Nah, mungkin dapat dipahami ya Bapak Ibu semua. Terus di sini ada juga contoh huruf innahu. Nah, ini ya. Innahu. Nah, ini hu-nya itu 2 kali sama. Nah, tuh. Mudah-mudahan para
Bapak dan Ibu, kakak adik semua dapat memahami tentang bagaimana cara belajar harkat tanda baca Al-Qur'an. Jadi kita tidak mungkin bisa membaca Al-Qur'an tanpa mengetahui terlebih dahulu harkat tanda baca Al-Qur'an itu sendiri. Dan di video sebelumnya silahkan Bapak Ibu kakak adik dicek belajar huruf hijaiyah, itu sudah saya dibuatkan videonya di video perdananya. Dan dari kami apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini, maklum, kami juga masih belajar, kita belajar bersama ya Bapak Ibu semua. Dan mohon juga untuk minta dukungan supaya channelnya Moch Hamadan RD tentang belajar ngaji ini bisa lebih berkembang dan bisa lebih bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah ya, apabila Bapak Ibu semuanya ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kakak adik, saudara, sedulur semua, mohon untuk bantu subscribe dan like-nya. Dan juga loncengnya untuk mendapatkan ketika Moch Hamadan channel ini mengupload video bisa langsung diterima tentang bagaimana cara belajar mengaji dari nol sampai bisa membaca Al-Quran. Nah mungkin seperti itu para Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak dan semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.